Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Di dalam pesawat, ia melakukan operasi darurat pada kapten yang tiba-tiba pingsan. Dengan hati-hati, ia menggerakkan pisau bedah, menggunakan stik es krim sebagai penyangga, dan mengganti tabung intubasi dengan selang masker oksigen pesawat. Proses tersebut berjalan lancar. Tak lama, sang kapten yang sebelumnya mengalami syok akibat alergi pun sadar kembali. Meskipun usianya masih sangat muda, biaya operasi gadis ini sangat tinggi. Pasien harus menyediakan 100 juta yen, serta menandatangani perjanjian kerahasiaan. Hal ini karena identitas gadis itu adalah seorang dokter misterius yang mengembara. Tidak sembarang orang bisa meminta jasanya. Selain itu, ia memiliki kebiasaan unik, yaitu sangat menyukai coklat. Setelah selesai operasi, dengan izin pramugari, ia mengambil segenggam coklat dan memasukkannya ke dalam tas. Gadis ini bernama Yui, dikenal sebagai dokter coklat. Sejak kecil, Yui sudah tertarik pada dunia medis karena pengaruh keluarganya. Berkat bakat alami dan kerja kerasnya, pada usia 8 tahun, ia sudah mahir melakukan simulasi bedah. Namun, sebuah ledakan mendadak merenggut kedua orang tuanya. Ledakan itu, yang awalnya diduga akibat kebocoran gas, ternyata adalah pembunuhan yang direncanakan. Ayah Yui, seorang ahli bedah jantung jenius, dikenal adil dan jujur. Saat menjadi direktur rumah sakit, ia berencana mengungkap kolusi antara perusahaan farmasi dan politisi. Hal ini merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga ia dan timnya yang terdiri dari 6 orang menjadi target pembunuhan. Yui adalah satu-satunya saksi yang melihat pelaku pembunuhan. Awalnya, ia mengira pria itu adalah anggota tim medis ayahnya. Namun, ketika pelaku melepas topengnya, ia menyadari tidak mengenalnya. Pria itu memiliki tato 2 warna di lengannya dan berkata agar Yui selalu menjadi anak baik. Setelah itu, ia pergi dan ledakan besar terjadi. Beruntung, murid ayahnya, Tetsuya, tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Yui. Meskipun berhasil melarikan diri, gelombang ledakan menyebabkan lengan kanan Tetsuya cedera parah, sehingga ia tidak bisa lagi melakukan operasi. Tetsuya kemudian mengajarkan seluruh keahliannya kepada Yui. Mereka menghilang dari dunia, dan Yui mulai dikenal sebagai dokter coklat yang menjelajahi dunia. Selama perjalanan, mereka juga mengumpulkan informasi untuk menemukan pembunuh orang tua Yui. Dalam waktu 2 tahun, dokter coklat menjadi terkenal di dunia medis internasional. 2 tahun kemudian, Yui dan Tetsuya kembali ke Jepang dengan misi yang belum selesai. Setibanya Yui dan Tetsuya di Jepang, mereka segera menerima permintaan operasi darurat. Pasiennya adalah seorang kandidat Perdana Menteri yang mengalami pecah aneurisma pembuluh darah otak setelah diskusi panjang dengan 2 teknisi. Kini, ia terbaring koma di ranjang, sementara pemilu semakin dekat. Untuk menjaga rahasia kondisi ini, putra sang kandidat menghubungi dokter coklat setelah mendengar reputasinya yang legendaris. Tidak peduli seberapa sulit operasinya, jika dilakukan oleh dokter coklat, maka peluang berhasil sangat tinggi. Tetsuya langsung memberikan syarat kepada keluarga pasien. Sediakan uang tunai sebesar 100 juta yen, tanda tangani perjanjian kerahasiaan, dan sediakan coklat yang cukup sebagai ucapan terima kasih. Dengan persiapan itu, ia tidak akan menolak operasi apapun. Selain itu, operasi rumit seperti ini memerlukan tim profesional. Tetsuya segera mulai merekrut anggota tim yang terdiri dari para ahli di berbagai bidang medis. Anggota pertama adalah seorang perawat bedah bernama Unagi, yang memiliki kemampuan tinggi dalam membantu prosedur operasi. Anggota kedua adalah Zandaka, seorang ahli anestesi kelas dunia dengan teknik yang sangat presisi. Anggota ketiga adalah Ashiu, seorang perawat dengan daya ingat luar biasa yang mampu menghafal lingkungan bahkan dengan mata tertutup. Mereka, bersama anggota lain yang merupakan bakat medis tersembunyi dari berbagai profesi, bergabung untuk membentuk tim bedah yang tak tertandingi. Setelah tim terbentuk, mereka mulai menganalisis kondisi pasien. Pasien mengalami pecah hemangioma cavernosa di batang otak, menyebabkan perdarahan otak. Operasi memerlukan sayatan selebar 7 mm pada sulcus lateral otak tengah, sebuah prosedur yang sangat berisiko karena kesalahan sekecil apapun
dapat merusak batang otak. Dengan pembuluh darah yang mengelilingi area tersebut, hanya dokter coklat yang diyakini mampu melakukan operasi ini. Saat tim mempersiapkan semuanya, mereka mulai menyadari bahwa Tetsuya dengan lengan kanannya yang terluka bukanlah orang yang akan memimpin operasi. Kecurigaan pun muncul. Siapa sebenarnya dokter coklat? Tetsuya hanya tersenyum dan berkata, "Sebentar lagi kalian akan melihatnya." Malam itu mereka mengenakan perlengkapan dan berangkat ke rumah sakit. Direktur rumah sakit meskipun khawatir, hanya bersedia meminjamkan fasilitas dan menolak bertanggung jawab jika operasi gagal. Tanpa membuang waktu, Tetsuya menyerahkan perjanjian kerahasiaan kepada direktur untuk ditandatangani. Setelah memastikan uang tunai sebesar 100 juta yen, mereka masuk ke ruang operasi. Dalam waktu singkat, seluruh peralatan medis yang diperlukan pun siap digunakan. Saat semua persiapan operasi selesai, yang tersisa hanyalah kehadiran dokter coklat yang sebenarnya. Pada awalnya, semua orang salah mengira bahwa Tetsuya adalah dokter coklat dan bersiap memberinya posisi utama untuk memulai operasi. Namun, Tetsuya hanya menoleh ke belakang, dan seketika pintu terbuka. Seorang gadis kecil masuk dan langsung menuju ke posisi dokter utama. Pemandangan itu membuat semua orang terkejut dan mempertanyakan identitas gadis kecil tersebut. Namun, Yui, yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, dengan tenang mengatakan bahwa hidup hanya satu kali dan setara untuk semua orang. Meskipun demikian, keraguan tetap meliputi ruangan. Ketika Yui meminta pisau bedah, tak ada seorang pun yang berani memberikannya. Setelah memperingatkan kembali pentingnya mengikuti arahan dokter utama, seorang perawat akhirnya menyerahkan pisau itu dengan ragu. Yui mulai melakukan operasi tanpa ragu, menunjukkan keahliannya yang membuat semua orang terpana. Mereka akhirnya fokus dan operasi pun berjalan lancar. Namun, Yui tidak menyadari bahwa pasien yang sedang dioperasinya adalah pembunuh keluarganya. Operasi ini sangat sulit karena memerlukan ketelitian ekstrem. Kesalahan sekecil 1 mm saja dapat menyebabkan kerusakan otak permanen pada pasien. Di tengah operasi, Tetsuya menerima telepon dari seorang jurnalis wanita yang sedang menyelidiki kasus ledakan yang menewaskan orang tua Yui. Di hadapan semua orang, Tetsuya menjawab panggilan tersebut. Sang jurnalis mengungkapkan bahwa pelaku ledakan tersebut adalah pasien yang sedang dioperasi Yui. Yui, yang mendengar pembicaraan itu, langsung berhenti dan meletakkan pisau bedahnya. Dengan air mata mengalir, ia teringat masa-masa bahagia bersama keluarganya. Dipenuhi emosi, ia menangis dan bersumpah tidak akan pernah menyelamatkan nyawa orang seperti itu. "Kenapa kau berhenti? Kalau kau tidak melanjutkan, keadaannya akan memburuk," seru seseorang. Namun Yui hanya berkata dengan marah, "Biarkan dia mati. Kembalikan ayah dan ibuku." Tetsuya mendekati Yui dan menggenggam tangannya. Dengan suara lembut ia berkata, "Ingatlah bagaimana ayahmu mendidikmu. Apa yang akan dia katakan jika melihatmu sekarang?" Yui, yang masih menangis, mulai merenungkan kata-kata itu, terperangkap antara kemarahan dan kewajiban sebagai seorang dokter. Ayah Yui pernah berkata, hidup hanya satu kali dan harus dihargai secara setara oleh semua orang. Namun, Yui tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika ayah tahu pasien ini adalah pembunuhnya, apakah dia masih akan memilih untuk menyelamatkannya? Setelah merenung sejenak, Tetsuya mengangguk dan menjawab, "Aku rasa iya. Ayahmu adalah orang yang jujur dan tidak akan tega membiarkan seseorang mati." Setelah pergulatan batin yang mendalam, Yui akhirnya memutuskan untuk melanjutkan operasi. Dia kembali berdiri di meja operasi dan di bawah keahliannya, operasi itu berjalan sukses. Pasien berhasil melewati masa kritis dan dinyatakan stabil. Setelahnya, Tetsuya membuka kotak untuk membagikan hadiah kepada semua anggota tim. Yui mendapat hadiah favoritnya, coklat, sementara yang lain masing-masing menerima hadiah sebesar 10 juta yen. Yui dengan gembira membagikan coklatnya kepada yang lain, melambangkan persahabatan dalam tim mereka. Setelah menikmati coklat lezat itu, Yui tersenyum bahagia, menunjukkan ekspresi yang cerah dan puas. Namun, sebelum operasi selesai, Tetsuya telah membuat kesepakatan dengan putra pasien.
setelah pasien yang ternyata seorang anggota parlemen sadar putranya menuntut agar dia mundur dari pemilihan. Awalnya, anggota parlemen itu menolak dan menganggap permintaan itu sebagai lelucon. Namun, ketika putranya menyebutkan keterlibatannya dalam insiden ledakan gas 2 tahun lalu, dia akhirnya menyerah. Putranya sangat marah dan bertanya apa yang sebenarnya dia sembunyikan. Kemudian terjadi hal yang mengejutkan. Meskipun telah sembuh, anggota parlemen itu ditemukan tewas secara misterius dan kematiannya dipalsukan sebagai bundir. Ketika pelaku meninggalkan tempat kejadian, terlihat tato 2 warna di lengannya. Tato yang sama seperti yang terlibat dalam insiden ledakan 2 tahun lalu. Gambar berubah menunjukkan foto Yui bersama pamannya. Sementara seorang sosok misterius menghubungi organisasi tertentu, mengatakan bahwa orang yang selamat dari 2 tahun lalu telah kembali. Dia bertanya, apakah mereka harus dilenyapkan? Sementara itu, tim coklat menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membangun markas baru. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu anggota tim ternyata memiliki tato 2 warna yang sama di lengannya. Dalam pengaturan tim, Yui kemudian dipindahkan ke sekolah dasar di daerah tersebut. Dia sebenarnya mendambakan memiliki teman-teman baik dan masa kecil yang bahagia. Namun, tidak lama kemudian, tim coklat menerima tugas baru. Seorang pasien berusia 28 tahun dengan tumor adrenal yang membutuhkan operasi segera. Ternyata pasien yang membutuhkan operasi mendesak ini memiliki identitas lain. Ia adalah pemimpin wanita dari sebuah organisasi kriminal besar. Meski demikian, selama mereka menyiapkan uang tunai sebesar 100 juta yen, menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan menyediakan cukup coklat sebagai tanda terima kasih, tim Yui tidak pernah menolak tugas apapun. Tim segera menuju lokasi yang ditentukan dan mendirikan ruang operasi sementara. Yui, yang telah mengenakan pakaian operasi, masuk untuk memulai prosedur. Namun, para anak buah pemimpin wanita itu langsung menunjukkan ketidakpercayaan. Mereka merasa tidak masuk akal bahwa seorang gadis muda akan menjadi ahli bedah untuk pemimpin mereka yang sedang sakit parah. Salah satu dari mereka memperingatkan Yui bahwa ini bukan tempat untuk anak-anak. Tetapi Yui dengan tegas menjawab, "Jangan anggap aku anak kecil. Usia hanyalah angka." Dengan serius, dia mulai mempersiapkan operasi. Sementara itu, Tetsuya mengingatkan mereka untuk mematuhi aturan yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, sebagai anggota organisasi kriminal, mereka tidak begitu saja patuh. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjata untuk mengintimidasi tim. Keadaan memanas hingga pemimpin wanita itu sendiri turun tangan, memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Untuk memastikan operasi berlangsung lancar, Tetsuya meminta anak buah tersebut meninggalkan ruangan. Namun, di tengah operasi suara tembakan tiba-tiba terdengar dari luar. Seorang pria misterius menerobos masuk dengan mobil, menembakkan senapan secara membabi buta ke arah anak buah pemimpin wanita. Pria itu memiliki tato 2 warna di lengannya. Tato yang sama dengan pembunuh keluarga Yui 2 tahun lalu. Pria ini ternyata adalah Toru, pembunuh yang menghancurkan keluarga Yui. Saat itu Tetsuya telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Yui, meski harus kehilangan 1 lengannya. Setelah melaporkan kejadian itu ke polisi, mereka justru dihadapkan pada berbagai kesulitan, termasuk ancaman dari seorang polisi yang juga memiliki tato yang sama. Yui berhasil lolos dari percobaan pembunuhan setelah melawan dan menggigit lawannya. Menyadari situasi tidak aman, Yui dan Tetsuya melarikan diri dari Jepang. Namun, 2 tahun kemudian, saat mereka kembali, ancaman itu muncul lagi. Lebih mengejutkan lagi, pemimpin wanita yang sedang dioperasi ternyata memiliki hubungan erat dengan Toru. Toru dulunya adalah anggota organisasi kriminal mereka, tetapi ia melanggar aturan dengan menerima pekerjaan di luar organisasi. Salah satu pekerjaannya adalah membunuh orang tua Yui. Setelah mengetahui hal itu, ayah pemimpin wanita tersebut mengusir Toru dari organisasi. Namun, Toru yang penuh dendam membunuh ayahnya sebagai balas dendam. Ternyata Yui dan pemimpin wanita ini memiliki tujuan yang sama, membalas dendam kepada Toru atas kematian keluarga mereka. Namun, sebelum rencana itu terlaksana,
pemimpin wanita tersebut jatuh sakit dan didiagnosis menderita tumor adrenal. Secara kebetulan, mereka berhasil menghubungi tim dokter spesialis dokter coklat untuk melakukan operasi. Meskipun situasi di luar penuh tembakan dan kekacauan, Yui tetap tenang di meja operasi. Dia tidak hanya melanjutkan operasinya, tetapi juga menenangkan timnya, sehingga operasi dapat berjalan dengan lancar. Setelah berhasil mengangkat tumor dari tubuh pemimpin wanita tersebut, Yui bersiap untuk melakukan rekonstruksi aliran darah. Namun, tekanan darah pasien tiba-tiba turun drastis hingga di bawah 80, menandakan kemungkinan terjadi perdarahan. Tim medis panik karena ini kemungkinan besar disebabkan oleh pecahnya vena cava atau pembuluh darah sekitarnya. Jika tidak segera diperbaiki, pasien bisa kehilangan terlalu banyak darah dan meninggal. Yui tetap tenang dan mulai mencari titik perdarahan. Salah satu anggota tim memperkirakan perdarahan berasal dari salah satu vena hepatika. Tekanan darah pasien terus menurun hingga mencapai 60, membuat mereka harus segera menjahit dan memperbaiki pembuluh darah tersebut. Masalah muncul ketika jarum bedah yang tersedia terlalu besar. Jika dipaksakan, itu bisa menyebabkan pembuluh darah semakin rusak. Mereka membutuhkan jarum bundar yang lebih kecil, tetapi jarum tersebut tidak tersedia di ruang operasi. Dalam situasi genting, salah satu anggota tim, seorang teknisi klinis jenius, mengambil jepit rambut dari kepalanya. Dengan keahliannya dalam menggunakan alat-alat kecil, dia membentuk jepit rambut menjadi jarum bedah menggunakan tang dan alat pemoles. Setelah itu, jarum tersebut disterilkan dengan menggunakan alat pembakar. Jarum improvisasi itu akhirnya memungkinkan Yui untuk menjahit pembuluh darah yang rusak. Dengan keahliannya yang luar biasa, Yui berhasil menstabilkan tekanan darah pasien dan menyelamatkan nyawanya. Namun, tepat setelah situasi terkendali, pembunuh orang tua Yui, Toru, merobos masuk ke ruang operasi. Untungnya, salah satu anak buah pemimpin wanita berhasil menangkap dan menahan Toru. Yang mengejutkan, sepanjang insiden ini, Tetsuya tetap tenang tanpa menunjukkan emosi. Setelah mendengar bahwa operasi pemimpin wanita berjalan sukses, anak buahnya merasa terkesan dan berterima kasih kepada Yui atas keahliannya. Kemudian, Toru diikat di luar ruangan dan Yui secara langsung mengonfirmasi bahwa pria itu memang pembunuh orang tuanya. Toru melihat situasi yang tidak menguntungkan baginya, langsung mengakui semua perbuatannya. Mendengar itu, Tetsuya dengan marah mendekatinya dan menuntut penjelasan, "Mengapa kau membunuh orang tua Yui dulu? Siapa yang menyuruhmu?" Tetsuya mencurigai seorang politisi sebagai dalang di balik tindakan Toru. Namun, Toru menolak mengungkapkan siapa dalang sebenarnya. Sebaliknya, ia justru mengungkapkan bahwa ia baru saja membunuh politisi tersebut, memastikan kebenaran kasus ini tidak akan pernah terungkap. Saat Tetsuya terus mendesaknya, suara siren polisi terdengar di luar. Karena operasi ilegal seperti yang dilakukan oleh tim dokter coklat ini melanggar hukum, mereka harus segera melarikan diri. Setelah menyelesaikan misi mereka dan menerima bayaran, Yui memberikan doa tulus kepada pemimpin wanita yang baru saja menjalani operasi sebelum pergi. Yui tersenyum cerah sambil menikmati sepotong coklat, menandakan kebahagiaannya. Tim dokter coklat kemudian meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Ketika polisi tiba di lokasi gudang, mereka membawa semua orang yang ada di sana ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, yang mengejutkan, polisi membebaskan Toru begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa dalang di balik kejadian ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Mendengar kabar itu, Tetsuya marah besar dan melampiaskan amarahnya pada tempat sampah di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, salah satu anggota tim menemui Tetsuya dengan informasi penting. Saat itu, ia sempat mendekati Tetsuya, tetapi Tetsuya terlalu sibuk dengan panggilan dari pasien yang membutuhkan. Kali ini, anggota tim yang bernama Degawa itu menunjukkan sebuah tato di lengannya, yang mirip dengan tanda kelompok kriminal yang berhubungan dengan Toru. Petunjuk ini membawa Tetsuya dan seorang jurnalis wanita ke sebuah toko tato, di mana pemilik toko mengungkapkan bahwa 2 tahun lalu, banyak orang datang untuk mendapatkan tato dengan pola yang sama. Namun, daftar pelanggan toko tersebut telah diambil oleh kelompok kriminal Momosgumi sebelum mereka tiba. Kebetulan,
pemimpin Momosgumi adalah pasien yang baru saja dioperasi oleh tim dokter coklat. Melalui koneksi ini, Tetsuya berhasil menghubungi kelompok Momosegumi. Mereka mengakui telah mengambil daftar pelanggan untuk melacak keberadaan Toru. Namun, saat mereka ditahan di kantor polisi, Toru lebih dulu mencuri daftar itu dari brankas. Petunjuk yang mereka temukan kembali terhenti, membuat Tetsuya kecewa saat keluar dari toko tato. Namun, saat ia berbalik, ia melihat Toru sedang mengikutinya dari belakang sambil diam-diam mengambil foto. Keberadaan Toru yang tiba-tiba ini kembali menjadi titik awal bagi Tetsuya untuk mengungkap kebenaran. Ketika Toru menyadari dirinya telah ditemukan, ia menunjukkan senyuman aneh sebelum berbalik dan mulai melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Tetsuya langsung mengejarnya. Di saat yang sama, Yui sedang pergi menonton konser bersama anggota timnya. Namun, saat mereka tiba di lokasi, sang artis utama tidak kunjung tampil di atas panggung. Ternyata artis pria tersebut tiba-tiba mengalami sakit kepala saat latihan menari. Ia berencana meminum obat saat pergi ke toilet, tetapi karena tangannya gemetar, obat itu jatuh ke lantai dan terlempar ke koridor oleh seorang pejalan kaki. Kebetulan, tim dokter coklat melintas di tempat itu. Sayangnya, artis tersebut kehilangan pasokan obatnya dan akhirnya pingsan di dalam toilet. Staf kemudian mengumumkan kepada penonton bahwa artis tersebut menghilang, dan tim dokter coklat segera membantu mencarinya. Setelah mendengar bahwa artis tersebut sering mengalami migrain, Yui mulai mengingat kembali apa yang dilihatnya di sepanjang jalan. Ia menyadari ada pil yang tertinggal di depan pintu toilet. Dengan cepat, tim masuk ke toilet tetapi pintu toilet terkunci. Untungnya, salah satu anggota tim ahli dalam membuka kunci dan berhasil membuka pintu. Mereka segera membawa artis tersebut keluar dan memeriksa kondisinya. Detak nadinya tinggi, tekanan darahnya rendah, dan Yui menemukan bahwa telinga kirinya sudah kehilangan pendengaran. Saat Yui akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, staf manajemen artis tersebut tiba. Yui segera memperingatkan mereka untuk tidak menggerakkan kepala sang artis dan meminta mereka memanggil ambulans. Namun, ambulans baru bisa tiba dalam waktu 20 menit. Keluar dari toilet, anggota tim memperingatkan Yui untuk tidak bertindak seperti dokter di depan umum. Tetapi Yui bersikeras untuk segera melakukan operasi karena ia mencurigai artis tersebut menderita tumor saraf pendengaran yang menyebabkan hidrosefalus. Yui bersiap untuk melakukan operasi tetapi anggota timnya mencoba menghentikannya. Mereka khawatir identitas mereka sebagai dokter ilegal akan terbongkar. Apalagi mereka tidak mendapatkan permintaan resmi untuk melakukan operasi. Meski demikian, Yui tetap bersikeras. Karena sebagai dokter, ia tidak bisa berdiam diri melihat kondisi yang kritis. Namun, masalahnya mereka tidak membawa peralatan operasi. Yue menyatakan bahwa operasi untuk tumor otak bisa ditunda, tetapi mereka harus menangani kondisi hidrosefalus terlebih dahulu. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah hidrosefalus. Pasien pingsan karena adanya penumpukan cairan cerebrospinal yang menekan otak. Yui menjelaskan bahwa gejala ini bisa distabilkan jika cairan yang berlebih dikeluarkan. Ia meminta timnya bekerja sama untuk melakukan penanganan darurat. Segera, tim mempersiapkan ruang operasi darurat di sebuah gudang dengan peralatan seadanya, seperti bor tembok, sedotan, dan bahkan kostum pertunjukan. Dalam beberapa menit, semuanya telah siap. Tepat waktu, ahli anestesi tim tiba di lokasi dengan caranya yang tidak biasa. Alat suntik disimpan dalam kotak rokok, dan obat bius disamarkan dalam botol minuman keras. Setelah pasien dibius, Yui naik ke panggung operasi. Dengan hati-hati, ia berhasil mengeluarkan cairan berlebih dari tubuh pasien. Namun, di tengah operasi, kondisi pasien tiba-tiba memburuk. Tubuhnya mengalami kejang hebat. Tim menjadi panik, tidak tahu di mana letak kesalahan mereka. Yui dengan cepat menganalisis situasi, menyadari bahwa terlalu banyak cairan telah dikeluarkan, menyebabkan otak kehilangan keseimbangan. Mereka segera mengambil suntikan dan memasukkan kembali sebagian cairan. Metode ini berhasil dan mereka berhasil menyelamatkan pasien dari ambang kematian. Manajemen artis kemudian mengucapkan terima kasih kepada tim dokter coklat. Meskipun mereka tidak menerima bayaran atas operasi ini,
Mereka diberi coklat sebagai bentuk penghargaan. Sementara itu, Tetsuya masih mengejar Toru, tetapi gagal menangkapnya. Toru malah melarikan diri ke rumah sakit tempat ayah Yui pernah bekerja. Di saat itu, Tetsuya baru membaca pesan Yui tentang operasi yang dilakukan secara terbuka. Ia menyadari risiko besar yang bisa mengungkap identitas tim, sehingga ia segera kembali. Namun, ketika tiba, operasi telah selesai, dan tim sedang menikmati coklat dengan penuh kebahagiaan. Tetsuya langsung memarahi Yui. Ia mengingatkan bahwa tindakan melakukan operasi tanpa izin bisa berujung pada penangkapan. Ia juga mempertanyakan bayaran besar dan perjanjian kerahasiaan yang mereka langgar. Meskipun nada bicaranya keras, itu semata-mata untuk kebaikan Yui. Tanpa lisensi medis, mereka hanya bisa menjadi dokter rahasia dan risiko untuk mereka sangatlah besar. Saat melihat lengan Tetsuya yang tidak bisa lagi digunakan untuk melakukan operasi, Yui perlahan menyadari kesalahannya. Dengan nada serius, Tetsuya memperingatkan Yui agar tidak melakukan tindakan seperti itu lagi di masa depan. Setelah berkata demikian, ia pun berbalik meninggalkan tempat itu. Melihat punggung Tetsuya yang terlihat seperti seorang ayah yang kecewa, Yui yang kini lebih bijak segera mengejarnya. Bagaimanapun juga, mereka kini adalah orang paling dekat satu sama lain di dunia ini. Pada malam hari, Tetsuya menerima foto dari seorang jurnalis wanita yang memperlihatkan Toru sedang berbicara dengan seorang dokter di rumah sakit Haiwang. Dalam foto tersebut, Tetsuya langsung mengenali dokter itu, Dokter Kitazawa, teman dekat mendiang ayah Yui. Namun, pertanyaan pun muncul. Mengapa mereka saling mengenal? Untuk mencari tahu kebenarannya, Tetsuya memutuskan mengunjungi rumah dokter. Tetapi dokter itu tidak ada di rumah. Istrinya menceritakan bahwa sejak kematian ayah Yui, Dokter Kitazawa telah berubah total. Setelah kembali ke rumah sakit Haiwang, ia menjadi sangat terobsesi dengan pekerjaannya, seperti orang yang kerasukan. Karena tidak mendapatkan informasi yang berguna, Tetsuya meninggalkan rumah itu dengan rasa kecewa. Namun, di tengah perjalanan, ia tiba-tiba menerima telepon dari Dokter Kitazawa. Sang dokter ingin meminta bantuan tim dokter coklat untuk melakukan operasi. Rupanya, direktur rumah sakit tersebut menderita kanker pankreas, dan rumah sakit awalnya berharap Dokter Kitazawa sendiri yang menangani operasi tersebut. Namun, ia merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya, takut gagal, dan membahayakan aset berharga rumah sakit. Dalam situasi itu, asisten Dokter Kitazawa menyarankan seorang ahli bedah yang terkenal dengan keahlian luar biasa, yaitu Dokter Coklat, dan memberikan kontak mereka. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Dokter Kitazawa akhirnya menghubungi Tetsuya untuk meminta bantuan. Ternyata 9 bulan sebelumnya, Dokter Kitazawa telah melakukan operasi usus buntu pada direktur tersebut, tetapi ia gagal mendeteksi tanda-tanda kanker pankreas saat pemeriksaan. Kelalaiannya itulah yang menyebabkan masalah medis ini. Tetsuya langsung mengungkap kebenaran itu lewat telepon dan menuntut agar Dokter Kitazawa membayar 100 juta yen tunai, menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan menyediakan cukup coklat untuk tim mereka. Namun, mendengar jumlah uang sebesar itu, Dokter Kitazawa hampir menyerah karena ia tidak memiliki dana sebesar itu. Tanpa ia sadari, Tetsuya yang sedang berbicara dengannya melalui telepon ternyata sudah berada di belakangnya. Karena Tetsuya pernah magang di rumah sakit Haiwang bersama ayah Yui, Dokter Kitazawa segera mengenalinya begitu melihatnya. Setelah beberapa waktu berbicara, ternyata Dokter Kitazawa tidak terkejut mendengar kabar bahwa ayah Yui dibunuh secara diam-diam. Ia bahkan terlihat cemas dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Saat itu Tetsuya mendekatinya dan memberitahunya bahwa ia dapat membebaskan biaya operasi 100 juta yen. Namun dengan satu syarat, Dokter Kitazawa harus mengungkapkan semua yang ia ketahui tentang kejadian yang melibatkan ayah Yui. Meskipun awalnya ragu, Dokter Kitazawa akhirnya setuju dengan terpaksa. Setelah itu, tim dokter coklat melakukan analisis mendalam terhadap kondisi pasien. Tumor pada pasien telah menyebar hingga ke bagian anus dan harus menjalani operasi pengangkatan duodenum serta rekonstruksi aliran darah. Semua anggota tim merasa bahwa operasi ini sangat sulit karena tumor telah melilit arteri mesentrika dan pembuluh darahnya sudah tersumbat. Namun, saat diskusi berlangsung,
Unagi mulai tidak setuju dengan penyembunyian kecelakaan medis oleh rumah sakit. Unagi menjelaskan bahwa ia pernah bekerja di rumah sakit besar dan dipecat karena menyembunyikan kecelakaan medis. Akhirnya, Unagi memutuskan untuk tidak bergabung dalam operasi ini. Tetapi Tetsuya tidak banyak bicara dan langsung meminta Unagi menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum mengusirnya dari tim. Tanpa kehadiran Unagi, tim dokter coklat merasa kesulitan dalam melaksanakan operasi. Tidak lama kemudian, kecelakaan pun terjadi. Saat pasien sedang dipindahkan, mereka terjebak dengan kerusakan pada lift dan tidak dapat menghubungi pengembang untuk perbaikan. Hal ini bisa mengungkap kecelakaan medis yang terjadi. Jika mereka terus menunggu, nyawa pasien bisa terancam. Dalam keadaan darurat ini, Yui akhirnya memutuskan untuk melanjutkan operasi di tempat itu juga. Setelah semua orang mengenakan pelindung kepala dan masker, mereka mulai melaksanakan operasi. Namun, karena kehilangan Unagi, ketika Yui mencari pisau bedah, asisten baru tim tersebut tak kunjung menemukannya. Ketika harus menggunakan benang jahit 6-0, asisten baru malah lupa membawa alat tersebut. Lebih buruk lagi, karena terjadi pendarahan, tekanan darah pasien turun drastis, dan jika tidak segera dihentikan, pasien bisa kehilangan nyawa. Dalam situasi darurat itu, salah satu anggota tim melihat rambut orang lain dan tiba-tiba menarik sehelai rambut dari kepalanya. Ia menyarankan Yui untuk menggunakan rambut tersebut sementara untuk menggantikan benang jahit. Semua orang langsung memuji ide tersebut sebagai sebuah kecerdikan. Dengan cara tersebut, Yui berhasil mengangkat tumor dari tubuh pasien. Namun, saat mereka mulai merasa lega, masalah lain muncul. Ternyata pembuluh vena porta hepatika pasien kembali mengalami pendarahan. Ternyata rambut yang digunakan tidak cukup efektif. Ketika semua orang terdiam, bingung, tiba-tiba lift yang rusak kembali berfungsi dengan normal. Dan Unagi pun tiba di lokasi. Dengan satu pandangan, Unagi langsung tahu bahwa yang dibutuhkan adalah benang jahit 6-0. Berkat bantuan Unagi, operasi selanjutnya berjalan lancar. Setelah itu, sesuai kesepakatan, Tetsuya menemui Dr. Kitazawa. Pada saat itulah Dr. Kitazawa akhirnya mengungkapkan rasa bersalahnya. Ia merasa bahwa dialah yang menyebabkan kematian ayah Yui. Ternyata pada waktu itu, ia dan ayah Yui memiliki hubungan persaingan di rumah sakit. Ketika ayah Yui dipromosikan menjadi direktur, ia merasa tidak puas dan akhirnya pindah ke rumah sakit lain. Setelah mengetahui bahwa ayah Yui meninggal akibat ledakan gas di rumah, rasa bersalahnya semakin mendalam. Ia merasa jika dirinya tidak pindah dan tetap membantu ayah Yui, mungkin ayah Yui tidak akan kelelahan dan tidak akan melewatkan kebocoran gas. Ia percaya bahwa jika tetap berada di sana, ayah Yui mungkin bisa beristirahat dengan baik dan tidak akan meninggal. Tetsuya kemudian menunjukkan foto dari ponselnya kepada Dr. Kitazawa, tetapi ternyata ia tidak mengenali Toru. Ternyata Toru saat itu datang untuk mencari asisten pria berkacamata yang tidak ada di kantor, sehingga dia turun tangan. Dengan begitu, akhirnya terungkap bahwa Dr. Kitazawa bukanlah orang yang terlibat dalam insiden kematian ayah Yui, dan kesalahpahaman antara kedua belah pihak akhirnya selesai. Meski operasi ini tidak dibayar, tim tetap menerima kompensasi yang layak. Tetsuya menggunakan uang pribadinya untuk membayar anggota tim dan Unagi yang sebelumnya keluar dari tim juga menerima bayaran 10 juta untuk partisipasinya. Pada awalnya Unagi tidak berniat menerimanya, namun Yui memanfaatkan kesempatan untuk membujuknya kembali. Tetsuya juga menjelaskan bahwa kecelakaan medis ini sudah diumumkan, dan semua anggota tim lainnya juga memohon agar Unagi kembali. Akhirnya, kesalahpahaman pun terselesaikan, dan Unagi kembali bergabung dengan tim. Namun, mereka tidak tahu bahwa identitas Yui kini telah terbongkar. Semua ini ternyata merupakan rencana dari pria berkacamata yang bernama Naoto, yang juga memiliki tato 2 warna di lehernya. Tak lama kemudian, Tetsuya menerima misi baru. Kali ini seorang ayah meminta tim coklat untuk melakukan operasi transplantasi, namun yang aneh adalah ayah ini tampaknya tidak memiliki cukup uang, namun tetap menandatangani kontrak untuk membayar 100 juta yen. Tetsuya kembali ke markas dan berdiskusi dengan timnya.
Semua orang heran bagaimana keluarga biasa bisa mengetahui tentang tim coklat. Tetsuya pun merasa bahwa permintaan kali ini sangat mencurigakan, sehingga mereka memutuskan untuk menunda operasi tersebut. Namun, pada malam harinya, ayah tersebut kembali menemui Tetsuya dengan marah dan menuntut agar operasi segera dilakukan. Tetsuya pun balik bertanya, bagaimana ayah tersebut bisa mengetahui keberadaannya. Tak disangka, pria itu langsung memperlihatkan tato di lehernya. Ternyata pria tersebut bernama Ji Cheng. Ia menjelaskan bahwa organisasi yang ia ikuti bernama Juze dan menggunakan ini sebagai ancaman untuk memaksa Tetsuya segera melakukan operasi. Ketika keduanya terlibat pertengkaran, kebetulan Yui yang sedang tidur terbangun. Ji Cheng yakin bahwa gadis itu adalah dokter coklat dan segera mendekat untuk memohon agar Yui menyelamatkan anaknya. Anak tersebut saat itu sedang terbaring di rumah dan melalui rekaman kamera dapat dilihat bahwa ia sedang batuk hebat. Dengan sekali lihat, Yui langsung tahu bahwa masalah anak tersebut bukan hanya pada hati, melainkan lebih serius dan membutuhkan diagnosis segera. Tetsuya segera memberikan instruksi kepada timnya dan tim coklat pun bergegas menuju rumah anak tersebut untuk melakukan operasi. Setelah pemeriksaan, tim mendiagnosis anak itu menderita hipertensi pulmonal yang menyebabkan gagal jantung. Bukan sekadar yang dibayangkan oleh Ji Cheng yaitu transplantasi hati. Ini adalah kelainan kongenital pada pembuluh darah portahepatis yang menyebabkan pembuluh darah dari usus bercabang ke hati. Sederhananya, racun dalam tubuh anak tersebut belum disaring oleh paru-paru, sehingga langsung mengalir ke jantung dan menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan gejala yang parah. Kondisi pasien sudah sangat kritis, sehingga operasi harus segera dilakukan. Sementara itu, Tetsuya memanfaatkan kesempatan untuk memanggil Ji Cheng keluar. Ia menduga bahwa Ji Cheng bukan ayah biologis anak tersebut dan bertanya, mengapa anak itu bisa sakit parah seperti itu? Tetsuya mempertanyakan mengapa anak itu tidak dibawa ke rumah sakit, tetapi justru diserahkan kepada mereka untuk operasi. Tetsuya mencurigai bahwa Ji Cheng telah menculik anak tersebut. Tak disangka, Ji Cheng malah mengakui semuanya dan menceritakan kisahnya. Ternyata setahun yang lalu, ia melihat artikel online yang diposting oleh organisasi yang mengaku bernama Juze, yang mengungkapkan 108 bukti bahwa pemerintah mengendalikan rakyat. Karena karir dan kehidupan percintaannya yang gagal, Ji Cheng pun akhirnya dibutakan dan dibasuh otaknya oleh organisasi tersebut. Di sana, ia bertemu dengan ibu anak itu, Qian Shun, yang adalah seorang ibu tunggal. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan perlahan, Ji Cheng mulai menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, Qian Shun mulai terobsesi dengan kegiatan Juze dan sering mengabaikan anaknya. Ketika anaknya sakit, ia tidak membawa anak tersebut ke rumah sakit karena Juze mengatakan bahwa rumah sakit adalah organisasi gelap yang tidak bisa dipercaya. Melalui peristiwa ini, Ji Cheng akhirnya menyadari bahwa Juze bukanlah organisasi yang baik dan ia pun memberanikan diri untuk membawa anak tersebut kabur. Tetsuya kemudian bertanya mengenai pembunuhan yang melibatkan ayah Yui. Namun, Ji Cheng tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Yang ia ketahui, beberapa orang dalam organisasi Juze benar-benar tidak ragu-ragu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Mereka akan melakukan segala macam balas dendam dan pembunuhan demi keadilan yang mereka yakini. Ji Cheng menghubungi tim coklat karena mendengar informasi tersebut dari Qian Shun, ibu dari anak yang sedang dirawat. Tetsuya merasa mendapatkan petunjuk, jadi ia segera mengusulkan untuk menemui Qian Shun untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Namun, ketika ia turun untuk bertemu dengan Qian Shun, ia melihat seorang polisi yang sangat familiar. 2 tahun lalu, setelah ia dan Yui selamat dari ledakan, polisi itulah yang mengurus mereka. Tetsuya masih ingat betul bagaimana polisi itu tampak tidak peduli dengan kasus mereka. Ia kemudian memperhatikan bahwa sekitar mereka dipenuhi oleh polisi. Ternyata Qian Shun yang melaporkan bahwa anaknya telah diculik. Setelah menyadari situasi yang tidak baik, Tetsuya segera menghubungi timnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, operasi yang sedang berlangsung baru setengah jalan. Dan jika mereka menghentikannya sekarang,
pasien akan berada dalam bahaya. Sementara itu, polisi semakin dekat. Dalam keadaan darurat ini, Yui memutuskan untuk membiarkan orang lain pergi lebih dulu, sementara ia tetap di rumah anak tersebut untuk menyelesaikan operasi terakhir. Akhirnya, ketika polisi tiba, mereka hanya menangkap Ji Cheng. Dengan cerdik, Yui mengikat dirinya sendiri dan berpura-pura menjadi Sandera yang diculik. Ji Cheng pun akhirnya mengaku dan dipenjara, sementara anak tersebut dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, Qian Shun yang saat itu menyadari kesalahannya, menangis dan berjanji tidak akan pernah meninggalkan anaknya lagi. Setelah kejadian itu, Yui diam-diam meninggalkan ruang interogasi dan dengan selamat kembali ke markas. Di sana, ia langsung memeluk Tetsuya dengan penuh semangat, sementara Tetsuya meminta maaf kepadanya, merasa bersalah karena meninggalkan tim tanpa pemberitahuan demi menyelidiki kebenaran. Meskipun tim tidak mendapatkan bayaran kali ini, Unagi membeli sebuah coklat khusus untuk Yui hanya untuk melihat senyuman bahagianya yang cerah. Setelah itu, Tetsuya bertemu dengan Qian Shun untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Juze. Setelah berbicara dengannya, ia menyadari bahwa Qian Shun sudah menyadari kesalahannya. Meskipun ia pernah bergabung dengan Juze, ia tidak pernah bertemu dengan pemimpin organisasi itu. Untungnya, Qian Shun memberikan petunjuk berguna, yaitu tentang seorang aktor bernama Silong yang pernah bertemu dengan pemimpin organisasi. Berdasarkan petunjuk tersebut, Tetsuya mulai menguntit Silong secara diam-diam. Tanpa sengaja, ia melihat Silong sedang bersama seorang aktris lain, keduanya berboncengan motor dan berkeliling. Namun, di tengah perjalanan mereka melewati sebuah lorong yang tidak terlihat jelas karena kabut tebal. Tetsuya hampir saja menabrak jalan gunung di depan saat melanjutkan pengejaran. Ketika ia turun dari mobil untuk memeriksa, ia mendapati bahwa kedua orang tersebut telah mengalami kecelakaan lalu lintas. Di saat yang sama, terdengar suara teriakan Silong yang sedang menelepon, tampaknya sedang berbicara dengan Juze. Meskipun kedua orang tersebut terluka parah, Juze tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke rumah sakit. Saat itu, Tetsuya mendekat dan menawarkan bantuan, mengajukan tawaran untuk menyelamatkan kedua orang tersebut tanpa terdeteksi, dengan syarat membayar 100 juta yen dan menandatangani perjanjian kerahasiaan, serta menyiapkan cukup banyak coklat. Silong tidak ragu dan siap untuk menerima tawaran tersebut, tetapi Tetsuya menambahkan satu syarat lagi. Setelah operasi, Silong harus memberikan informasi tentang Juze. Meskipun Silong penasaran bagaimana Tetsuya mengetahui keterkaitannya dengan Juze, akhirnya ia setuju, karena yang terpenting baginya adalah menyelamatkan nyawa pacarnya. Namun, begitu ia selesai mengatakan itu, Silong pingsan karena lukanya. Tetsuya segera menghubungi timnya dan memerintahkan mereka untuk datang. Mereka segera melakukan pemeriksaan kepala pada kedua korban. Untuk wanita ditemukan perdarahan di otak akibat pendarahan di celah otak. Sementara pria mengalami pendarahan hebat akibat patah tulang tengkorak di bagian bawah kepala. Tetsuya memberitahu bahwa ambulans hanya akan tiba dalam waktu kurang dari 3 menit. Jadi Yui harus melakukan 2 operasi tersebut dalam waktu singkat. Meskipun situasinya sangat kritis, Yui tetap tenang. Ia memulai dengan menghentikan pendarahan pada pasien pria sampai tanda-tanda vitalnya stabil, kemudian beralih ke pasien wanita. Dengan cepat, Yui berhasil mengeluarkan gumpalan darah dari otak wanita tersebut. Tepat sebelum ambulans tiba, Yui berhasil menyelesaikan operasi untuk kedua pasien. Untuk menghindari identitasnya sebagai dokter coklat terungkap, mereka pun meninggalkan lokasi kejadian. Kedua pasien akhirnya berhasil sadar di rumah sakit dan kemudian mengumumkan hubungan mereka. Setelah itu, Tetsuya menemui Silong sesuai janjinya. Sayangnya, Silong hanya pernah mengikuti beberapa kuliah offline dari Juze dan tidak mengetahui rahasia organisasi tersebut. Sementara itu, Toru mengetahui bahwa informasi mereka hampir terbongkar dan mereka harus segera menyingkirkan tim coklat. Kemudian, Naoto dan Toru membuka gudang yang berisi bahan peledak, mempersiapkan sebuah rencana besar yang lebih berbahaya. Di sisi lain, Yui mulai menjalani kehidupan sekolahnya. Namun, pada suatu hari, saat ia bersama teman-temannya mengunjungi sebuah perusahaan,
ia menyadari bahwa presidir perusahaan tersebut tiba-tiba mengalami serangan penyakit. Sebelum acara kunjungan selesai, presidir tersebut memegangi dadanya dan terjatuh karena rasa sakit yang luar biasa. Yui segera mendekat untuk memeriksa kondisi presidir tersebut. Presidir itu mengira Yui datang untuk berkonsultasi mengenai suatu masalah, tetapi Yui yang menyadari tidak ada orang lain di sekitar mereka, akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai Dokter Coklat. Namun, presidir tersebut mengira bahwa Yui hanya seorang anak kecil yang sedang bermain-main. Namun, dalam sekejap, Yui membuktikan kemampuannya dengan menyebutkan bahwa presidir tersebut menderita sindrom Bader-Giari, sebuah kondisi yang cukup serius. Meskipun kondisi tersebut sangat darurat, presidir itu tetap berusaha untuk bersikap keras kepala, tidak menyadari bahwa waktu sudah sangat mendesak. Yui segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dengan susah payah membantu presidir itu kembali ke kantornya. Ia kemudian menghubungi timnya untuk memberitahukan situasi darurat tersebut. Timnya pun segera datang dan menyiapkan meja operasi sementara di kantor. Namun, Yui segera menyadari bahwa ada satu orang yang belum datang ke tempat tersebut. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan prosedur medis yang sangat mendesak. Yui harus segera memasang balon untuk menghentikan pendarahan di sisi kerongkongan presidir sebelum melanjutkan operasi lainnya. Sayangnya, di lokasi tersebut tidak ada kateter balon yang diperlukan. Satu-satunya orang yang bisa membuatkan kateter balon adalah Giru. Tetapi sayangnya, Giru adalah anggota yang belum tiba. Waktu yang tersisa untuk pasien pun semakin sedikit. Untungnya, Giru akhirnya tiba di ruang operasi, meskipun dengan ekspresi cemas dan terburu-buru. Ternyata alasan keterlambatannya adalah karena ia baru saja pergi berkencan. Yang mengejutkan, ternyata pasangan kencan Giru adalah Toru, yang berani menyatakan perasaannya padanya. Hal ini membuat Giru sedikit kebingungan. Karena meskipun sudah lebih dari 30 tahun lajang, ini adalah pertama kalinya ia menerima pengakuan cinta dari seorang pria. Setelah rencananya berhasil, Toru mulai membela dirinya dan menyatakan bahwa dia bukanlah orang yang membunuh orang tua Yui. Dia pun berencana untuk bertemu dengan Yui dan menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Giru yang naif mempercayainya, dan tanpa berpikir panjang memberitahukan Toru tempat Yui berada. Sayangnya, Giru tidak sadar bahwa ia telah terjebak dalam rencana dari Juze. Setelah itu, Naoto segera mengirimkan informasi tersebut ke dalam kelompok Juze. Tak lama setelah itu, Toru pun menemukan alasan untuk pergi. Beruntungnya, Giru menyadari dan mengikuti Toru. Benar saja, Toru bersama Naoto segera menuju tempat operasi Yui dengan rencana untuk meledakkan lokasi tersebut. Setelah mereka pergi, Giru pun muncul dan membuka peti yang terkunci, menemukan bom di dalamnya. Giru sangat terkejut dan segera menghubungi Tetsuya untuk memberitahunya, mengirimkan gambar bom tersebut. Setelah itu kembali ke ruang operasi, Yui meminta Giru untuk membuatkan balon untuk menghentikan pendarahan. Karena Giru tidak membawa peralatan, ia pun berusaha mencari bahan-bahan yang ada di sekitar. Giru berhasil menemukan ban sepeda dan selang pompa, yang kemudian dia gunakan untuk membuat balon yang dibutuhkan untuk prosedur medis tersebut. Yui segera memasukkan balon itu ke dalam mulut pasien untuk menghentikan pendarahan. Sementara itu, Tetsuya sudah sampai di luar gedung, namun ia dihentikan oleh satpam di pintu masuk. Dalam kebingungannya, Tetsuya segera menelepon timnya untuk memberitahu agar mereka segera mengungsi. Saat itulah ia melihat Toru yang tampak mencurigakan. Tanpa berpikir panjang, Tetsuya langsung mengejar Toru, meskipun ia jelas tidak bisa melawan Toru yang lebih kuat, dan akhirnya terjatuh. Toru yang melihat rencananya mulai terbongkar memutuskan untuk melarikan diri. Namun, untungnya seorang jurnalis wanita datang dengan membawa pemadam api dan menyemprotkan cairan pemadam untuk menghentikan niat jahat Toru. Tetsuya yang cepat bergerak mengambil kendali dari remote control yang terjatuh di tanah. Melihat bahwa rencananya gagal, Toru pun melarikan diri dengan terburu-buru. Pada akhirnya, mereka berhasil mencegah ledakan yang akan terjadi dan menghindari tragedi besar. Sementara itu, Yui masih melanjutkan operasi tanpa melarikan diri. Setelah balon melewati bagian bawah kerongkongan,
ia mulai mengisi balon dengan perlahan untuk menstabilkan kondisi pasien. Tanda-tanda kehidupan pasien akhirnya mulai pulih. Setelah itu mereka melanjutkan dengan langkah kedua dari operasi, yaitu pembuatan saluran vena hepatik. Berkat kerja kerasnya, operasi ini berhasil dengan sukses. Setelah operasi selesai, Giro pun menangis terisak karena merasa bersalah telah terlalu mudah mempercayai Toru. Namun tim tidak menyalahkannya. Mereka tahu bahwa semuanya adalah rencana licik dari Toru. Kemudian, Tetsuya memberikan hadiah untuk semua orang sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka. Yui menerima coklat kacang dan setiap potongan coklat dilengkapi dengan huruf-huruf khusus. Sesuai kebiasaan, Yui menikmati coklat dengan penuh kegembiraan, senyuman manis dan bahagia terlihat di wajahnya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kegembiraan mereka terlalu cepat. Tak lama setelah itu, gedung tempat operasi itu terjadi akhirnya meledak juga. Ternyata, Tetsuya hanya mengambil remote control dan tidak membongkar bom tersebut. Akibatnya, ledakan itu menyebabkan banyak korban luka yang dilarikan ke rumah sakit. Situasi rumah sakit pun menjadi penuh sesak. Yang mengejutkan, salah satu korban yang dibawa ke rumah sakit adalah Naoto yang ternyata terlibat dalam rencana tersebut. Untuk menyelidiki kebenaran kejadian 2 tahun lalu, Tetsuya memutuskan untuk menyelamatkan pria tersebut dan segera memanggil tim medis untuk melakukan operasi. Namun, Yui membawa jurnalis wanita itu ke ruang operasi juga. Ini adalah pertama kalinya jurnalis tersebut mengetahui identitas asli Tetsuya sebagai seorang dokter. Karena takut jurnalis itu akan mengungkapkan identitas mereka, Tetsuya segera membawanya keluar untuk diinterogasi. Ternyata, jurnalis itu datang untuk mengetahui lebih banyak tentang Tetsuya karena merasa tertarik padanya setelah beberapa waktu bekerja bersama. Namun, Tetsuya belum memberitahunya seluruh kebenaran. Dengan terpaksa, jurnalis wanita itu kembali menemui Yui. Melalui penuturan Yui, ia akhirnya mengetahui bahwa Tetsuya memiliki kenangan yang sulit untuk dibicarakan. Namun, Yui tidak memberitahunya secara rinci tentang peristiwa tersebut. Akhirnya, jurnalis wanita itu memutuskan untuk menemui Tetsuya dan bertanya langsung. Tetsuya pun menceritakan bahwa 2 tahun lalu setelah meninggalkan Jepang, ia dan Yui pergi ke Singapura. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang gadis yang mengalami kecelakaan. Saat itu mereka sangat jauh dari rumah sakit terdekat. Dalam situasi kritis tersebut, Tetsuya harus melakukan operasi meskipun ia mengalami cedera pada tangannya. Sayangnya operasi tersebut tidak berjalan lancar dan hampir saja ia menyebabkan kematian gadis itu. Namun, pada saat yang sangat menentukan, Yui lah yang membantu dan akhirnya gadis tersebut berhasil diselamatkan. Ternyata, gadis kecil itu berasal dari keluarga kaya di daerah tersebut. Sebagai tanda terima kasih, keluarga kaya tersebut kemudian memberikan dukungan finansial kepada Tetsuya dan Yui. Inilah asal mula julukan Dokter Coklat. Sementara itu, Yui sedang menangani pasien lain, Naoto yang mengalami luka serius akibat logam yang tertusuk ke arteri karotisnya. Yui harus menghentikan aliran darah di kedua sisi pembuluh darah untuk bisa mengeluarkan logam yang tertusuk di arteri tersebut. Namun, ini berisiko karena penghentian aliran darah ke otak dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Untuk mengatasinya, Toku Katokaki Tolamei Nampataitan dari Yui memutuskan untuk menghubungkan arteri dari lengan ke otak. Meskipun ini membuat prosedur menjadi sangat rumit dan penuh tantangan. Proses penghentian pendarahan berjalan dengan lancar, namun saatnya untuk mengeluarkan logam dari tubuh pasien, Yui memilih untuk tidak melakukannya sendiri. Ia meminta seorang anggota tim bernama Owarai untuk mengambil alih prosedur tersebut. Owarai memiliki pengalaman traumatis yang tak bisa ia lupakan. Beberapa tahun lalu, saat ia sedang berkencan dengan pacarnya, mereka terjebak dalam kerusuhan di jalanan, di mana seorang penyerang dengan senjata tajam menyerang orang-orang secara acak. Sayangnya, pacarnya menjadi salah satu korban dan terluka parah di bagian otak. Untungnya, pacarnya selamat setelah perawatan yang cepat, meskipun ia menderita kerusakan otak dan kehilangan kemampuannya untuk tertawa. Hal ini membuat Owarai merasa bersalah, dan ia berusaha sekuat tenaga membuat pacarnya tersenyum lagi dengan melakukan berbagai aksi konyol. Oleh karena itu, bagi Owarai,
Menyelamatkan Naoto yang merupakan penjahat dalam pandangannya sama saja dengan mengkhianati pacarnya. Namun, karena Naoto adalah pasien yang membutuhkan pertolongan medis, Owarai akhirnya melupakan perasaannya dan melakukan prosedur medis dengan penuh perhatian. Pada akhirnya, Naoto berhasil diselamatkan dan berhasil melewati masa kritisnya. Setelah operasi selesai, Yui dan Tetsuya tetap berada di ruang rumah sakit menunggu pasien sadar untuk diajukan pertanyaan. Tetsuya berharap dengan menyelamatkan pria itu, ia bisa mendapatkan kebenaran tentang kejadian yang terjadi 2 tahun lalu. Setelah Naoto sadar, ia tidak hanya menghindari memberikan penjelasan, tetapi juga marah dan menuduh mereka sebagai tim medis yang jahat. Semua usaha untuk mengorek informasi dari pasien itu gagal, sehingga Tetsuya dan Yui terpaksa pergi. Selanjutnya, Yui pergi ke rumah Owarai. Namun, pacar Owarai menolak kedatangan mereka dan bahkan marah kepada mereka berdua. Meskipun begitu, tujuan mereka datang adalah untuk membantu membuka hati pacar Owarai yang masih terbelenggu oleh masa lalunya. Sayangnya, ketika wanita itu mengingat kejadian traumatis yang menimpanya di masa lalu, ia menjadi sangat emosional. Owarai, yang juga merasakan kesedihan yang mendalam, kemudian menangis dan mengungkapkan perasaannya kepada wanita itu. Akhirnya, setelah mendengar pengakuan jujur dari Owarai, wanita itu tersentuh dan akhirnya tersenyum. Melihat wanita itu tersenyum, Owarai pun semakin bersemangat dan melakukan berbagai tindakan lucu untuk membuatnya tertawa lebih lepas lagi. Setelah menyelesaikan masalah antara mereka, Yui akhirnya kembali ke markas. Di markas, Yui menerima sebuah kue bolu coklat yang lembut. Ketika ia mencicipinya, senyuman bahagia dan cerah muncul di wajahnya. Namun, pada saat yang sama, tim di markas melihat berita besar yang mengejutkan. Ternyata di halaman depan berita terungkap bahwa Dokter Coklat adalah seorang gadis berusia 10 tahun dengan 6 orang profesional yang turut membantu. Tidak diragukan lagi, ini adalah laporan dari jurnalis wanita yang sebelumnya mereka temui. Tim menjadi panik, karena jika informasi ini tersebar, polisi akan segera mengambil tindakan, dan seluruh tim bisa terkena masalah hukum. Tetsuya, yang merasa dikhianati, sangat marah, dan hanya bisa melampiaskan kemarahannya dengan membanting tong sampah di dekatnya. Ketika itu, siren polisi terdengar dari luar, memaksa tim untuk meninggalkan markas. 2 hari kemudian, Yui kembali mengumpulkan tim. Kali ini, mereka semua merasa enggan untuk melakukan operasi karena mereka merasa diawasi oleh polisi setiap kali keluar rumah. Namun, kali ini, operasi yang diminta sangat spesial karena yang meminta adalah Asyu, salah satu anggota tim. Asyu meminta bantuan untuk melakukan operasi bagi keluarga terdekatnya. Ternyata, anak perempuannya yang sedang hamil 28 minggu didiagnosis mengidap kanker serviks dan dokter mengatakan bahwa tidak mungkin anak itu bisa diselamatkan. Wanita itu sangat sulit menerima kenyataan ini. Bahkan ia menyatakan bahwa meskipun dirinya tidak bisa diselamatkan, ia akan berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Kasih sayang seorang ibu sungguh luar biasa. Yui pun setuju untuk membantu dan segera menyimpulkan bahwa wanita itu membutuhkan operasi segera. Namun, jelas bahwa operasi ini bukanlah tugas yang bisa ia lakukan sendiri, sehingga ia membutuhkan dukungan dari seluruh tim. Akhirnya, setelah terus mendesak, Asyu berhasil meyakinkan semua orang untuk ikut membantu. Setelah itu, tim mulai dengan cepat mempersiapkan ruang operasi. Awalnya, suami wanita yang akan dioperasi sangat marah. Begitu mengetahui bahwa dokter yang akan menangani istrinya adalah seorang gadis berusia 10 tahun. Namun, Asyu menunjukkan bukti berupa artikel berita yang mengungkapkan bahwa gadis tersebut adalah Dokter Coklat. Setelah membaca artikel tersebut, suami wanita itu akhirnya setuju untuk melanjutkan prosedur. Yui kemudian memulai operasi yang ternyata berjalan dengan sangat lancar. Tidak hanya bayi yang berhasil dilahirkan, tetapi ibunya juga dalam kondisi sehat. Suami yang awalnya khawatir pun akhirnya merasa lega dan dengan tulus meminta maaf kepada Yui atas reaksi awalnya. Yui dengan senyum juga mendoakan agar dia menjadi seorang ayah yang baik. Sementara itu, Tetsuya mulai menemukan petunjuk-petunjuk penting terkait kasus yang terjadi beberapa tahun lalu. Ternyata,
Pelaku utama yang kemungkinan besar terlibat adalah bibinya Yui, yaitu Mutsumi. Dulu, Ibu Yui dan Mutsumi bekerja bersama di sebuah lembaga penelitian dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan, suami Mutsumi adalah hasil perjodohan antara orang tua Yui dan Mutsumi. Namun, suatu hari Mutsumi diberhentikan dari pekerjaannya di lembaga tersebut, sementara Ibu Yui tetap bekerja dan mencapai prestasi yang sangat tinggi. Ketimpangan ini membuat Mutsumi merasa sangat iri dan akhirnya berubah menjadi kebencian. Di sisi lain, keluarga Yui hidup bahagia, sementara Mutsumi merasa tidak bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Ia pun mulai menulis di internet untuk mencaci maki Ibu Yui, yang awalnya hanya sebagai pelampiasan emosinya. Tak disangka, tulisannya menarik banyak pengikut yang kemudian menyebutnya dengan nama Juze, yang berarti pencerah. Popularitasnya semakin meningkat dan Mutsumi pun mulai melukis tubuhnya dengan tato simbol khusus. Banyak pengikutnya yang mengikuti jejaknya membuat tato serupa dan membuatnya semakin percaya diri. Kemudian, Mutsumi menemukan sebuah komentar yang sangat keras menentang para peneliti medis, dengan ancaman untuk menghapus mereka dari dunia ini. Mutsumi yang teringat akan pengalamannya membalas komentar tersebut dengan "kamu benar". Tanpa disadari, balasan ini akhirnya menjadi penyebab tragedi yang menimpa Yui, yang kehilangan kedua orang tuanya. Tak lama setelah itu, terjadi ledakan di rumah Yui. Ternyata Mutsumi adalah orang yang memberikan instruksi untuk serangan tersebut. Anggota kelompok lainnya pun merespons seruan Mutsumi dengan penuh semangat, karena mereka semua memiliki kesamaan dalam hidup. Mereka sering merasa terabaikan oleh masyarakat. Bagi mereka, menyelesaikan misi kelompok Juze adalah cara untuk menyelamatkan dunia. Namun, ketika Mutsumi akhirnya menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Kelompok Juze sudah berkembang menjadi sebuah gerakan besar di dunia maya, dan Mutsumi pun merasa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, Mutsumi akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan semuanya kepada Yui. Namun, apapun yang dia katakan sekarang sudah terlambat, karena Yui telah kehilangan kedua orang tuanya. Dalam rasa malu yang mendalam, Mutsumi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia mengambil alat yang ada di dekatnya, tetapi Yui segera mencegahnya. Sayangnya, dalam perebutan tersebut, Yui secara tidak sengaja terluka. Meskipun situasinya sangat kritis, untungnya Tetsuya dan anggota tim lainnya ada di sana untuk memberikan pertolongan pertama kepada Yui. Melalui kesempatan ini, Tetsuya juga berhasil mengatasi ketakutannya untuk melakukan operasi dan kembali mendapatkan rasa percaya dirinya sebagai seorang dokter. Pada akhirnya, anggota kelompok Juze satu persatu ditangkap dan mendapat hukuman yang pantas. Sementara itu, anggota tim lainnya mengejar impian masing-masing. Hubungan antara jurnalis wanita dan Tetsuya juga pulih, dan mereka berdua akhirnya memilih untuk melarikan diri dari kejaran polisi dan pergi ke Pakistan untuk melakukan kegiatan amal. Yui tetap melakukan operasi dengan syarat yang sederhana, yaitu hanya menerima 2 buah coklat dari rakyat biasa sebagai pembayaran. Ketiganya pun memulai hidup yang bahagia bersama, dan cerita pun berakhir.